Bisa nggak sih sebenarnya kita sebagai band indie berjuang aja sendiri, terus ya promosi sendiri gitu? Kalau menurutku nih, Iya. ini kita kalau udah kita ngomongin industrinya kan, akhirnya istilah kerennya kan showbiz kan. Iya. Nah, show business. Jadi mereka nih harus paham show-nya, harus paham bisnisnya juga. Nah, ini kan kadang kan ya namanya pelaku seni lah. Kadang kan nggak paham-paham kali bisnisnya kan gitu kan. Nah, kita perlu ada orang support lagi nih. Iya. Nah, entah itu bentuknya donatur lah, ya kan? Atau istilah keren di band tuh eksekutif produser lah, gitu kan. Nah, yang misalkan serius nih dia ngelihat nih, talent ini ada nih yang bisa didongkrak nih, perlu juga tuh saling bersimbiosis kan. Benar. Nah itu tuh belum ada yang serius nih ngatensinya ke situ gitu, ya kan gitu kan itu tuh yang kayaknya kurang tuh, ya kan. Sepertinya aku lihatnya gitu-gitu. Karena sejauh ini kan di Batam kan banyak yang kerja sendiri kan. Sendiri tapi nanti kadang lembaga itu dapat nama gitu loh. Ngerti nggak? Ya ini kan kami katanya udah padahal dia nggak pernah ngurusin kita. Sebenarnya gitu loh ya kan. Kok tapi dia mengklaim bahwa kami ini dia yang menelurkan. Itu terjadi itu loh. Ini menarik nih ya, bicara soal showbiz nih, bicara show-nya terus bisnisnya juga menjadi keresahan kita semua sebenarnya itu ya. Distribusi musik ini yang mungkin kita mengharap donatur atau investor, tapi mereka juga berpikirnya bisnis. Jadi mereka juga takut kalau mereka mau menggelontorkan dana ke salah satu band ini terus ujung-ujungnya rugi juga mereka ini juga kan. Itu jadi pertimbangan buat anak band. Jadi kalau bikin lagu gimana ya biar semua orang suka. Ini kan yang terjadi sekarang nih kan akhirnya nembak panah ke atas kan. Wajar nggak sih kita tuh ada salah satu instansi misalkan itu kita nggak diakuin gitu. Sebenarnya aku tuh siapa sih mau diakuin gitu? Ya itu boleh-boleh aja kan. Boleh kan? Dia sadar diri kan boleh-boleh aja lah gitu. Tapi sebenarnya gini, itu kan harus disupport juga sebenarnya sama knowledge-nya soal sistem cara kita ngejualnya ini. Bisa aja gitu loh. Kita bicara instansi ataupun investor itu mau ngakuin kalau memang udah jadi ini orang gitu kan. Atau band gitu. Karena mereka kan mau keuntungannya juga kan. Iya. Kalau belum jadi apa-apa, waduh nunggu lama nanti mau naikin band ini gitu kan. Benar. Akhirnya kan strategi memasarkannya kan, cara menjualnya kan itu tuh yang mungkin belum terjadi kalau aku ngeliatnya kayaknya belum terjadi. Paling terjadi dia di komunitasnya aja kan, gitu teman-temannya. Itu tadi lah kan, nembak panah nggak tepat sasaran. Maksudnya bukan nggak tepat sasaran, memang oke, tapi kan sedikit tuh, paling berapa lah kalau komunitas kan gitu kan. Ini kan gimana caranya dia terdengar ke Pak Awang, tahu gitu kalau ditanya, Pak Awang tahu ini nggak gitu kan. Oh tahu tuh, kan yang sampai nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti belum sukses nih gitu loh, mendistribusikannya. Nah, makanya cari orang nih, akhirnya cari tim yang lu yang pasarin ya, gitu kan. Nah, betul. Sepakat. Gitu. Selamat malam teman-teman, ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, bisa dibilang legend juga nih ya di Batam ini. Legend Malaka. Kita lihat jejak perjalanannya itu luar biasa sih ya Bang Tumiar. Nama bandnya? Ahmad Band, bukan? Itu bandnya Ahmad Dhani ya dia. Iya, Tumben. Sebenarnya banyak orang juga ngomong kayak gitu kan, Tumben tuh Tumiar Band ya katanya kan. Padahal dulu enggak juga, itu dulu aslinya tuh nama bandnya abangku tuh. Tumben itu? Tumben tuh, jadi abangku punya band di Jakarta. Nah, itu bawa lagu-lagu, band mereka tuh ngegrunge. Nirvana, Pearl Jam, kayak gitu-gitu. Namanya Tumben. Jadi aku pikir, lucu juga nih, pakailah nama tuh Tumben. Sampai sekarang ya? Kalau sekarang udah Tum sendiri. Tum sendiri. Iya. Kesibukannya apa sih sekarang? Nah, kalau sekarang jaga kopi tiam aja nih. Aku sekarang tuh buka Lapo Kopi. Lapo Kopi ya? Buka warkop lah. Buka warkop di sini nih. Nah, ini kalau konon katanya ini tempat healing paling oke lah konon katanya. Maksudnya karena kan tempatnya juga kan kalau istilah sekarang kan hidden gems. Hidden gem. Kan? Nah, jadi enak banget ini buat diskusi sebenarnya. Ya kan? Tempatnya. Nah, itu ada di Balai Persero. Pokoknya dekat Miem Baloi kalian tahu. Atau cek aja langsung IG-nya. Langsung ditujukan ke sini ya kan. Lapo Kopi, @Lapo Kopi. Nah, jadi aku tuh kesibukannya tuh ya paling itu aja sekarang. Jadi jaga warung lah. Paling ya event-event kalau ada event musik ya. Ada. Terus itu pun sekarang tuh banyaknya kalau event pun aku mainnya featuringan gitu. Maksudnya karena udah nggak ada band lagi nih. Nah, jadi nebeng sama band kawan-kawan. Siap. Nah, kayak malam minggu ini, ya kan ada acara apa? Ultahnya BSFC. Kita slangker ya. Ya. Ini featuringan sama Respect Band, sama Kabin juga tuh.
Jadi dua band sekaligus ya? Ya. Oke. Bercerita tentang perjalanannya Bang Tum ini bisa ceritain nggak sih? Dari awal karirnya sebenarnya memang dari musisi atau seperti apa nih? Oke, kalau pertama kepikiran ngeband itu ini karena dengerin Gen R dulu kan, dengerin lagu Guns N' Roses dulu. Yeah. Terus tengok mukanya Axl Rose, ya kan, wah ini idola nih, udah kayak ngeliat superhero. Itu jadi udahlah, singkat cerita kumpulin kawan-kawan bikin band. Kelas 1 SMP tuh. Kelas 1 SMP? Kelas 1 SMP tahun 94. Wah, nah 94. Saya satu SMP juga sama istri saya. Udah saya pantau dari situ. Oke, itu intermezzo aja ya. intermezzo. Nah, habis itu udah bikin band lah tuh. Bikin band sampai SMA, tamat SMA, kami berlima belaga gila lah ke Jakarta. Ke Jakarta? Nekat lah ke Jakarta ya? Wih, ngeri ini memang. Ada nama bestie saya yang namanya Raja Erik Firmansyah tuh, ada tuh. Nah, dia saksi hidup lah sampai sekarang. Kenal nggak? Kenal dong. Kenal ya, kenal. Yeah. Jadi kami ke Jakarta lah. Nah, singkat cerita dunia persilatan di sana, kami lumayan lama juga di situ tuh, ada 10 tahun kali. 10 tahun? 10 tahun. Wah. Habis itu putar balik. Rupanya berat juga gitu dunia persilatannya. Ya, udahlah akhirnya pulang ke Batam, terus aku sempat gabung juga ke mengajar di Ahmad Dhani School of Rock. Ada sekolah musik Ahmad Dhani 6 tahun itu, terus sempat juga di akhirnya aku sempat menggeluti Dulalip, dunia klub-klub. Oh, ya. yes. Jadi sempat main reguleran juga. Cuman kan kita selama di Jakarta kan tuh, padahal kan perjalanannya kan biasanya kalau sebutannya kan band indie dulu ya. Nah jadi ya gitu, rekaman, nawarin demo kesana kemari. Wah, udah panjang lah perjalanannya. Terus cerita kami tuh lumayan lebih berat juga lah sama cerita slang ya kan. Iya. Menarik ini. Iya, senggol lah sikit-sikit ya kan. Iya. Kami pernah kesana tuh nawarin demo juga, ditendang juga. Berat juga ya. Berat. Itulah akhirnya kepikiran produksi aja sendiri. Nah, sempat ngeluarin 2 album juga itu. 2 album? Itu udah dirilis semua tuh? Udah. Itu waktu itu di Batam yang pertama tuh 2001 kalau nggak salah. 2021 yang kedua, ya? 2001. Album kedua 2003. Album kedua 2023. 2003. Oh, 2003. Nah, 2003. Ini rencana yang 2026 kayak mau keluarin langsung album The Best. Rencananya langsung album The Best nih ya. Langsung meledak lah ini ya. BIP kan album The Best nih kan album 3, album The Best-nya habis bubar kan. Ya. Nah, ya, habis itu ya udah, ternyata sulit dunia persilatannya. Ya itulah akhirnya bekerjalah dengan benar di Batam. Bali lagi. Cuman paling kalau istilahnya proses berkeseniannya sekarang paling ya desain-desain tempat nongkrong lah. Nah itulah sampai lah sekarang nih gini lah. Paling nyantai, jaga warung dekat sama keluarga. Selain ke Jakarta, udah muter kemana aja nih selain Jakarta ya? Jogja paling lama. Udah muter-muter ya? Ikut festival gitu ya? Atau? Ya kalau boleh cerita sedikit lah. Memang izin Bang ya, maksudnya kalau prestasi yang agak membanggakan, kalau Tumben punya tuh paling yang di Jogja. Di Jogja? Jadi Jogja tuh waktu itu dia ada festival Jawa Tengah Bali. Festival? Festivalnya ini Jawa Tengah Bali. Jawa Tengah Bali? Nah, alhamdulillah kita juara pertama. Wah, anjing. Ya itu mau izinkan uangnya, ya dikit lah. Kan cerita Tumben, ya kan. Paling nggak ada lah cerita ya kan. Karena kan kalau di Batam payah kali juara. Iya. Ya kan. Ozoner, ya kan. Ada Purnama, Getaway, Rensen. Ini macan-macan festival dulu nih. Nah, makanya itu juga salah satu alasan kami di Jakarta. Mana tahu kami menang di Purwokerto atau di mana kan? Makanya kami sana. Akhirnya dapat juga ya. Dan jadi itu yang paling inilah yang sepanjang perjalanan bermusik yang paling berkesan ya. Yang paling berkesan. Karena waktu itu kan habis itu dibikinin album kompilasi itu. Sempat muter-muter juga roadshow ya kan. Iya. Itu tuh. Itu di tengah jalan sempat bongkar pasang. Banyak kali drama. Drama udah ngalahin drama Korea lah ya. Bayangkan basis kami meninggalkan kami itu, dia tulis surat loh. Nulis surat, tinggalin surat di kamar kos. Anjing. Ya kan? Udah nulis surat, kami baca, nyusahin. Itulah si Erik itu. Si Erik. Aku buka di sini sekarang. Ya.
kelakuan dia tuh, ya kan? Wah, bangke juga itu Erik ya. Dia ninggalkan surat gitu. Dia pergi sama perempuan biar Via tahu nih. Nah, kalau drama banyak. Drama banyak. Cuman kan ya gitu karena bongkar pasang, terus yang sempat lama bertahan tuh aku sama Erik nih. Ya. Nah, Yang lama sampai sekarang ya berteman ya? ya, walaupun tumbennya udah tak ada, kami masih mau bikin nih band Gengtor namanya. Ben Geng Wah, ini. ngeri nih. Coming soon. Kami Coming soon. Main berdua aja, hitungan budgetnya tetap satu band tuh, tapi main berdua. Itulah, kalau bongkar pasang, drama, wah itu udah macem-macem lah. Ya kebayang nggak, sekian tahun, puluhan tahun tuh satu atap. Satu atap, jadi kayak suami istri kan. Iya. Tapi kan kita nggak milih dia sebagai istri kita, ya kan? Iya. Tapi ditakdirkan untuk tinggal bersama. Nah itu dramanya tuh udah macem-macem lah. Nah itu yang ku tengok juga kalau di sekarang tuh kayaknya sekarang mereka tuh banyak band-band yang sekarang tuh men-skip itu tuh, men-skip proses itu. Iya. Apalagi era sekarang kan lebih Udah cepat ini kan? ya. Nah, Kalau dulu sempet ya diliput-liput sama ini kan kalau perbedaan ada, dulu. sampai bikin clipping dulu, Iya kan? bayangkan lah. Dulu Clipping doang, kalau ya kan? dulu kan masih zamannya analog nih ya kan. TV masih ya analog lah ya. Sekarang kan udah zaman digital. Kalau dulu tuh gimana diliputnya seperti apa bentuknya? Ya paling koran, Koran ya. radio paling Radio, kan, ya radio lah. Apalagi kalau di Jogja itu kan banyak radio kampus kan. Jadi indinya itu emang apa? Diputar di radio. Industrinya tuh emang jalan gitu loh, emang kesupport lah gitu, spotting itunya bagus. Tapi kalau zaman dulu udah masuk TV lokal atau masuk radio tuh suatu kebanggaan ya. Pasti, kan yang dikejar kan itu kan layar kaca. Layar kaca ya. Ya kan? Yang dikejar kan kita ditonton pernah kayak tadi lagu cerita tadi tuh. Ya ngelihatnya sampai kayak gitu loh nontonnya kan, kita sempat ikutlah Festival Jogja TV namanya kan. Iya. Nah, jadi itu nanti ditayangin nih di Jogja TV. Jadi pas kita itu ditayangin kita tonton, emang beda kalau emang di layar kaca nih, anjing, beda ya kan? Emang beda, kita nggak mikir duitnya nih, yang penting di layar kaca aja nih. Kalau Yang penting udah masuk layar kaca. kalau sekarang kan, kapan aja nih hari ini kita mau bikin bisa langsung bisa. post, satu dunia bisa lihat. Kalau dulu enggak kan, kalau dulu kan ya kita mau rekaman aja kan harus meeting dulu dari ya kan, ini mau berangkat ke sananya kayak apa nih ya kan, patungannya kayak apa kan gitu kan. Nah. Kalau zaman sekarang hampir semua musisi bisa menggarap lagunya sendiri ya. Ya. Bedanya perjuangan zaman dulu sama sekarang tuh harusnya lebih mudah mana? Iya kalau misalnya kalau aku ditanya ya lebih mudah sekarang. Cuman mungkin memang setiap era kan dia punya konflik yang berbeda-beda kan ya. Maksudnya sama kayak kami dulu remaja bapak kita ngeliatnya aduh era bapak dulu gini-gini ya sama lah kayak sekarang gitu kan punya. Cuman sekarang kan emang sudah serba digital. Sebenarnya serba digital ya, dimudahkan, tapi masih banyak musisi-musisi ini yang belum maksimal memanfaatkan gitu. Kalau aku lihat ya. Tapi kalau Bang Tum sendiri sebagai senior lah di legend di musisi ini gimana ini? Kita mau distribusi musiknya itu udah gampang gitu kan. Iya. Nah itu jadi kan sekarang tinggal si pelakunya aja lagi yang harus cerdas kan gitu kan. Karena semuanya tuh udah gampang, nggak berdampak ke musisi aja, berdampak ke rumah tangga kan. Mereka tak perlu beli kompor lagi, udah bisa GoFood ya kan. Sekarang semua serba gampang nih, ya kan. Jadi sebenarnya harusnya lebih cerdas aja gitu. Jadi karena memanfaatkan yang sekarang udah serba gampang itu gitu kan. Jadi cuman paling susahnya tuh sekarang kayaknya gimana caranya bikin lagu 1 menit gitu. Bikin lagu tapi udah 1 lagu tuh hitungannya, tapi 1 menit aja gitu kan. Kayaknya sekarang tuh gitu PR-nya gitu kalau aku ngelihatnya ya. Nih bikin lagu nih kayaknya harusnya gimana ini cuma 1 menit tapi enak gitu orang dengernya. Udah kayak jingle ya. Iya karena kan kalau nggak enak udah ke swipe nih kan. Iya. Udah. Karena di sosial media 3 detik pertama itu harus bikin kita tuh betah nonton ya kan. Betul. Nonton, dengar gitu. Kalau dulu kan masih 3 menitan. Iya. Nah kan sekarang kayak 1 menit nih. Jadi yang diperlukan sebenarnya kurang dimanfaatkan oleh musisi ataupun band-band gitu. Apa sih sebenarnya? Karena ketika berkarya bikin video klip ya upload aja gitu. Yang kurang tuh apanya? Ataukah promosinya, strateginya, atau seperti apa nih biar bisa naik nih formulanya? Apa kalau dari Bang Tom sendiri? Ini di Batam nih.
Di Batam. Kita main di Batam lah. Mungkin kalau udah naik di Batam, berarti kan ya bisa ke daerah lain juga. Kalau di Batam sebenarnya kalau konsep-konsep eventnya, terus band-bandnya itu emang udah canggih-canggih sekarang. Maksudnya udah paten-paten lah semua. Cuman memang itu apanya ya gini, kalau biasanya kan kalau yang diributkan soal ini industrinya kayak apa, padahal kan kalau menurutku ya pasarnya aja belum ada nih. Iya. Maksudnya ini yang indie ya, skenanya yang independen nih, yang maksudnya band-band yang maksudnya dia nih naungannya tuh nggak ada gitu. Mahkamah Agungnya istilah kerennya tuh gitulah. Yang maksudnya ini biar bisa jadi karakternya Batam juga eventnya gitu kan. Nah jadi penampungnya itu aja yang kayaknya belum inilah, maksudnya belum ke kontrol semua. Wadah jadi masih pecah-pecah. Wadah atau seperti apa tuh? Ya gitulah, mau wadah bentuknya apa gitu kan, asosiasi kah kan gitu kan. Nah. Sebenarnya bisa nggak sih sebenarnya kita sebagai band indie berjuang aja sendiri, terus ya promosi sendiri gitu. Kalau menurutku nih, kalau udah kita ngomongin industrinya kan, akhirnya istilah kerennya kan showbiz kan. Nah show business. Jadi mereka nih harus paham show-nya, harus paham bisnisnya juga. Nah ini kan kadang kan ya namanya pelaku seni lah. Kadang kan nggak paham kali bisnisnya kan gitu kan. Nah kita perlu ada orang support lagi nih. Entah itu bentuknya donatur lah, ya kan? Atau istilah keren di band tuh eksekutif produser lah, gitu kan. Nah yang misalkan serius nih dia ngelihat nih, talent ini ada nih yang bisa didongkrak nih, perlu juga tuh saling bersimbiosis kan. Benar. Nah itu tuh belum ada yang serius nih ngatensinya ke situ gitu. Jadi yang tua belum mikirin yang muda bodo amat juga gitu sama yang tua. Jadi kan ini kan kalau satu-satu karena kan kalau nggak kompak kan pasti susah. Benar. Ya kan maksudnya kita kan harus bentukin komunitas besar kan. Biar ini kan semua saling support nih, masa sini support sini gitulah. Kan ya gitulah strategi bisnisnya lah kira-kira. Ini harus di branding, dia nih nanti tahun depan giliran dia. Kayak gitunya, itu tuh belum ada. Jadi biar kan gini, biar orang pun ngeband kan di sini biar semangat juga kan. Ada kok kalau lokal tuh lumayan juga kok gitu kan. Minimal akhirnya merasa band-band ini atau pelaku seni lain tuh merasa terapresiasi. Ya kan gitu kan itu tuh yang kayaknya kurang tuh, ya kan. Sepertinya aku lihatnya gitu-gitu. Karena sejauh ini kan di Batam kan banyak yang kerja sendiri kan. Tapi nanti kadang lembaga itu dapat nama gitu loh. Ngerti nggak? Ya ini kan kami katanya, padahal dia nggak pernah ngurusin kita. Sebenarnya gitu loh, ya kan. Kok tapi dia mengklaim bahwa kami ini dia yang menelurkan. Itu terjadi itu tuh. Ini menarik nih ya, bicara soal showbiz nih, bicara show-nya, terus bisnisnya juga menjadi keresahan kita semua sebenarnya itu ya. Sama seperti di perfilman juga sama Bang, keresahannya mungkin sama seperti itu juga. Ini filmmaker nih, dia memproduksi sebuah film, cuman mereka tuh nggak ada nih yang support gitu. Seperti donatur nih. Intinya kan itu kan donatur ataupun investor. Tapi di sisi lain, memang kalau di Batam ini, kalau kita mengharap sama investor itu kurang gitu. Karena mereka nggak ngerti bisnis filmnya, salah satunya. Nah kalau di Jakarta memang kita mau produksi film, kita punya naskah, investor tuh nyari karena memang sudah industri gitu. Nah di Batam ini kenapa? Karena investornya nggak percaya. Dan mungkin juga karakternya beda. Memang tiap kota kan punya karakter yang berbeda-beda kan ya. Gitu. Memang Batam juga dia jual ruko paling mau tuh itu tuh. Makanya Pulau 1000 Ruko namanya. Kan nih ya, kalau ruko laku cepat tuh. Mungkin pikiran liar aku nih Bang ya. Benefitnya ke investor tuh apa gitu. Nah, mungkin itu juga yang jadi pertimbangan para investor. Bisa dijual nggak nih band gitu. Benar. Jadi makanya himbauan lah nih, himbauan maksudnya. Himbauan buat mulai juga kawan-kawan kalau misalnya yang udah punya single rilis gitu kan, ada yang ngeluarin album, kadang-kadang kan ada lah kawan-kawan ya kayak kami lah, kami ngerti main band aja kan, jadi kita paham show-nya aja tapi nggak paham bisnisnya, bahwa ternyata kalau kita udah punya karya, kita udah punya produk, nah kita alangkah eloknya himbauan aja nih, memang harus memahami bisnisnya. Iya, itu dia. Sampai saya pernah aku saranin juga gitu kan, sampai aku bilang salah satu band, pokoknya kalau nggak ada manajemen di belakang band tuh bullshit tuh. Iya. Bullshit, tuh nggak bakal maju tuh, beneran. Banyak romantika nanti tulis surat, tiba-tiba orangnya hilang, tinggalkan surat, tinta warna merah, alah.
Aduh. Bullshit kali tuh. Ini menarik ini Bang, karena ini keresahan kita bersama lah kayak ini kan, sama-sama resah dengan distribusi musik ini yang mungkin kita mengharap donatur atau investor, tapi mereka juga berpikirnya bisnis. Jadi mereka juga takut kalau mereka mau menggelontorkan dana ke salah satu band ini terus ujung-ujungnya rugi juga mereka Ya, ini juga kan itu jadi kan pertimbangan buat anak band. Jadi kalau bikin lagu gimana ya biar semua orang suka. Nih kan yang terjadi sekarang nih kan akhirnya nembak panah ke atas kan. Nih jadinya nih gitu. Yeah. Nggak tahu jatuhnya di mana. Kadang jatuhnya ke kita lagi. Okay. Nah, maksudnya distribusinya tuh jadi ke misalnya komunitasnya aja. Okay. Gitu kan. Ini nggak kesebar nih ya. ke ibu-ibu kan, kesebar ke nggak kesebar ke Oke. masyarakat. Kan dia kesebarnya paling mereka nanti ke teman-temannya aja nih. Ya ini yang aku lihat nih, mohon maaf gitu kan. Maksudnya yang terjadi tuh kayaknya ini nggak sampai nih misalnya lagu ini ke random orang siapa gitu kan. Misalnya penjual gorengan gitu kan, dia tahu nih siapa nih si Gabo kayak kan. Nah, kan gitu ini kira-kira. Jadi maksud aku tuh gini, maksudku tuh ya mikir industrinya gitu yang biar didengar banyak orang nih kan gitu kan. Sampai mudah-mudahan ada yang ngelirik, donatur. Kan gitu nih kan. Nah, itu harus kompak juga. Maksudnya himbauannya ya, kompak lah. Kalau kompak kan saling support kan pasti. Kalau sekarang udah marah, udah paten-paten sebenarnya. Bandnya paten-paten sebenarnya kan. Kita juga tetap harus bekerja keras sendiri. Gimana caranya lagu kita tuh bisa dikenal ke kalangan masyarakat di pelosok lah ya. Iya, tahu cara brandingnya. Iya, nge-branding bandnya, lagunya. Bikin gosip dulu setahun, habis itu tahun depan keluarin album, kayak gitu caranya. Jadi wajar nggak sih kita tuh ada salah satu instansi misalkan, itu kita nggak diakuin gitu. Sebenarnya aku tuh siapa sih mau diakuin gitu? Ya itu boleh-boleh aja kan. Boleh kan? Dia sadar diri kan boleh-boleh aja lah gitu. Tapi sebenarnya gini, itu kan harus disupport juga sebenarnya sama knowledge-nya soal sistem cara kita ngejualnya ini. Bisa aja gitu loh. Mungkin gendong kemana-mana, legend langsung. Lagu gitu ya. Nirvana, E minor G, legend Grunge. Nah, ini kan karena kalau lagu yang kalau maaf nih kata lagu kalau nggak enak gitu, tapi kalau diputerin terus kan hafal kan. Kan gitu. Lama hafal juga kan gitu kan. Nah, bisa jadi plesetan, bisa jadi. Nah, itu sebenarnya yang harusnya ya banyak lah mungkin teman-teman gue yang lain gitu kan. Sebenarnya kita harus bantu memikirkan itu karena yang Gen Z ini benar. Maksudnya aku bukan hiperbola nih, tapi emang bagus-bagus nih. Selama beberapa event main kan, bandnya itu udah paten-paten ya. Tapi juga dibarengin dengan karya-karyanya mungkin ya. Apa yang dijual nih dari band ini kalau nggak ada karya gitu kan? Ada cerita nih Bang, musisi yang baru naik juga nih. Dulu tuh nggak diakuin juga. Jadi nggak diakuin, ketika dia viral, habis itu diakuin nih sama pemerintah. Setelah itu dipelihara lah sampai sekarang ya. Bermusik itu sekarang dipelihara oleh kementerian gitu ceritanya. Kita bicara instansi ataupun investor itu mau ngakuin kalau memang udah jadi ini orang gitu kan. Atau band gitu. Karena mereka kan mau keuntungannya juga kan. Kalau belum jadi apa-apa, waduh nunggu lama nanti mau naikin band ini gitu kan. Ya ini kan bicara ininya aja kan. Bener lah. Karena lika-likunya tergantung itu produknya juga kan akhirnya juga, gitu kan. Iya. Ya itu benar juga. Makanya itulah tadi himbauannya kan gitu kan. Himbauannya. Nah, kalian buatlah yang bisa mencuri perhatian kan gitu kan. Benar. Apalagi sekarang kayaknya bentuknya konten. Gitu kan. Apalagi sekarang udah dimudahkan lah ya kan. Bikin lagu, rekaman udah nggak kayak dulu. Zaman dulu itu rekaman tuh kayak gimana ya? Langsung eksklusif banget ya. Semule aja langsung keren tuh. Wah, satu aplikasi sekarang. Udah bisa viral gitu kan. Apalagi ukurannya sekarang kan viral kan. Ini harus viral nih. Berarti kan harus ada yang memang mencuri perhatian kan gitu kan. Jadi kalau melihat kita di Batam ini Bang, melihat industri musiknya itu seperti apa gitu? Ada perkembangan nggak sih? Atau memang gitu-gitu aja gitu? Karena belum ada. Kalau aku ya, belum ada nih, pasarnya belum ada, transaksi jual belinya aku nggak tahu, maksudnya kayak mana apa. Oh emang dibayar atau gimana? Emang kan kayak gitu-gitu tuh kan. Jadi kalau aku lihat sih bergeraknya ya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ya? Sendiri-sendiri aja gitu. Dengar-dengar nih ada roman-romannya katanya PMBB. Ada PMBB ya? Ada ini baru atau gimana nih? PMBB ini recently lah ya.
Baru ini sekitar berapa tahun lah, mereka 3-4 tahunan kali ya udah PMPB nih ya. Nah niatnya kan begitu, ini mau menjadikan komunitas besar lah, gitu kan. Aku nggak tahu juga arahnya kemana kan. Ya, tapi sejauh ini mereka ada niat mensilaturahmikan teman-teman dan meregenerasikan regenerasikan potensi-potensi muda. Ini kita bukan Real Madrid aja yang lagi berbenah, kita juga nampaknya lagi berbenah pemain-pemain muda nih. Karena beberapa kali festival aku tuh waktu itu nonton, memang aku akuin, ini udah layak lah, mereka memang layak diperhitungkan gitu kan. Band Pinang juga kayak gitu tuh, Band Pinang tuh dahsyat tuh, yang anak-anak SMA-nya ya, SMA ya, udah paten ya. Tinggal gimana cara mereka untuk menjadi jembatan mereka untuk lebih dikenal ya. Nah, itu melalui karya mungkin ya. Sebenarnya memang harusnya bikin karya kalau mau dikenal orang. Iya, memang. Jembatannya karena kalau membawakan lagu orang udah banyak, kan? Banyak yang membawakan lagu orang tuh banyak, susah dikenal kita, ya kan? Nah, tapi kalau karya sendiri pasti kayak apa karya dia nih, kan gitu kan? Orang minimal gitulah. Abang melihatnya ada perbedaan nggak festival zaman dulu sama sekarang gitu? Ya, itu banyak kali. Perbedaannya? Pertama, dulu pakai tiket. Dulu pakai tiket ya? Nonton festival bayar terus. Iya. Yang pelajar 5.000, umum 10.000. Terus kita tuh biasanya kalau eventnya itu festival tunggal satu tuh, gitu loh. Nggak ada misalnya ikut ada lomba apa gitu kan, entah lomba nari, entah lomba apa, nggak ada. Kalau sekarang kan aku ngeliatnya gitu, campur aduk. Campur ya? Campur, nggak ada satu fokus, ini festival. Memang fokusnya. Terus dulu bintang tamunya, Slang, Riff, sangat-sangat bintang tamu tuh, festival band aja. Setiap ada festival pasti ada bintang tamunya. Jadi gengsinya lebih besar kan. Dulu di stadion malah kan, nggak stadion lah, lebih tuh. Ini di Karnaval 2000, Gedung Beringin. Jadi ada perbedaan dong? Ya sekarang kan di mall. Orang lewat belanja ya kan. Ya berarti ada yang latihan band. Berarti kalau bicara festivalnya ini ada kemunduran berarti atau seperti apa? Nggak tahu aku kemunduran apa ini, tapi yang jelas berubah kan. Yang jelas beda ya. Yang jelas berubah kan gitu. Aku nggak tahu kemunduran apa nih orang lah ya kan. Yang jelas dia berubah. Jadi gini sekarang ya, agak berasa tak bisa merokok kan gitu. Dalam mall soalnya kan. Nah, kalau dulu kan namanya di GOR. Di GOR ya. Kalau di Pinang tuh Kacapuri. Terus tuh kayak ditonton kita, kayak ada sirkus satu di situ kan, ditonton keliling, bayangin kayak apa tuh. Karena energinya gitu ya, hype-nya gitu kan, kita kayak betul-betul konser kan. Apalagi mereka masuk bayar kan, berarti kan mau nonton kita bayar kan gitu kan. Nah kalau sekarang kan enggak nih, orang ya lewat sana gitu kan, jumpa sanak saudara, ada festival band, ya kan. Atau karena mungkin perbedaannya karena memang dulu juga jumlah hiburan juga terbatas sih mungkin. Kalau sekarang kan ya artis-artis sudah mungkin setiap minggu datang gitu kan. Yalah, dulu pasar malam aja langsung ramai kan. Sekarang kalau ada pasar malam lebih ramai pasar second daripada pasar malamnya kan. Nggak bisa juga dibilang kemunduran juga sih ya. Makanya aku bilang yang jelas berubah. Karena semua era kan punya konflik masing-masing dia, ya kan. Cuman kalau ditanya bedanya dulu kita festival tuh ya itu memang kita tuh adrenalinnya beda. Kita tunggu di backstage, ya kan. Belakang panggung. Tengok, orang ramai tuh kan, kayak mau ikut drama di sekolah kan gitu kan, lihat orang dari belakang. Kalau sekarang kan enggak, tuh bercampur tuh peserta sama pengunjung, ya kan, udah nggak tahu lagi nih kita mana peserta, mana pengunjungnya nih, mana yang nonton. Itu benar aku ini kayak ada nih di apa sebut namanya? Gak apa-apa. Rata Cafe tuh, dia bikin Rockporia itu. Kalau menurut aku paten tuh. Terus band, iya betul, band yang main tuh semua terus ngeband gitu ya, apa ya? Memang inilah udah lama juga nggak nonton yang band yang betul-betul ngeband gitu bang, aksi panggung gitu ya. Nah disitulah reunian juga kan nama. Jadi sebenarnya udah inilah, tinggal ya gitu kalau ada donatur besar kan bisa mensupport nih semua kan, jadi lebih kondusif lagi tuh pasti tuh kan. Nah ibaratnya band-band indie ini adalah keran uang masuk tuh, kan itu kan salah satu ini juga tuh, vitamin mineral untuk saya terus berkarya kan gitu kan, ya penyemangat lah. Nah misalkan ada donatur nih, ketika band dikumpulkan di salah satu wadah nih, atau bentuknya komunitas nih, ada salah satu donatur, dana ini gimana nih nantinya? Pembagiannya seperti apa? Apakah bentuknya dalam bentuk apa? Nanti kan ya mesti... Ya itulah akhirnya kan... Pasti ada cemburu sosial gitu. Akhirnya kan nantinya kan dibentuk lah mungkin sama mereka
manajemen artis lokal, kan gitu kan, PH-PH yang rumah-rumah produksi yang menaungi ya kayak gitu-gitunya memang aku nggak paham nih ya soal teknisnya ya. Nah, kalau ya biasanya kan gitu tuh nanti lewat manajemen artis misalnya kayak gitu. Tapi yang lokal-lokal aja, yang lokal-lokal dibikin apa ya namanya aktivitas pasarnya tuh dihidupin gitu. Misalnya, bentuknya kayak apa sih tuh? Ya itu dirembuin bareng-bareng lah kayak gitu. Ya. Tapi kalau sorry ya nih, kalau aku lihat memang ini salah satunya nih PMBB ini Pak Lukman tuh dia ini agak serius kayaknya ingin menjadi itu tadi penyemangat itu gitu loh lewat PMBB ini support lah gitu ya, makanya kita lihatlah mudah-mudahan PMBB bisa. Itu udah berbadan hukum berarti ya, komunitas ya? Udah sah tuh. Ini sepengetahuan aku ya, mungkin entah salah atau enggak. Setahu aku tuh kementerian, ada salah satu kementerian itu punya yang namanya dana abadi. Ada pernah dengar nggak tuh Bang? Nggak, belum. Soalnya di situ yang terlibat tuh film, musik, dan lain-lain. Ada duitnya? Itu setiap tahun ada dana abadi, tapi komunitas yang mengajukan ini harus berkegiatan minimal mungkin 3 tahun atau 2 tahun. Oh, ya makanya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan kan kawan-kawan bisa bikin kayak gitu dan jadi solusi kan ya. Mudah-mudahan bisa berbarengan juga kan. Iya benar. Karena kita betul juga tadi yang kata Tutus. Maksudnya kadang-kadang kan namanya donatur kan mikir juga, ini laku nggak nih, ini ini jelas nggak nih, misalnya gitu kan. Jadi band-band juga udah mulai memikirkan juga itu gitu kan, gimana nih biar berkualitas lagi. Biar bisa dilirik minimal di callingnya kan. Nah, aku memposisikan diri sebagai pendengar. Aku tuh kan nggak mau tahu nih gimana produksinya di belakang layar ya kan. Yang aku tahu kan, lu ngeband, bikin karya, bagus, gue dengerin gitu. Pokoknya aku sebagai pendengar ini taunya bagus aja gitu. Nggak mau tahu di belakang layar seperti apa kan. Karena sebenarnya dia ini juga kurang dipoles, di branding. Jadi kurang dipoles gosip-gosipnya, kurang di upload. Iya, kadang kayak gitu kan. Nah, itu dia tadi strategi. Mungkin lagunya juga mungkin menurut kita asing karena kita ngedengerinnya jarang juga mungkin ya. Ya itu kan tadi kan, makanya aku bilang itu kan cara memasarkannya lagi kan, balik lagi ke situ. Harus dicekokin terus kayaknya kan. Nah itu. Berarti solusinya ini tahu jamnya lagi kapan ini terputar, tahu jamnya nih. Ini orang lagi pada ini nih. Ya? Bener kata Abang, ini formulanya memang harus dicekokin ya. Setiap orang tuh lu harus dicekokin lagu ini biar suka nih. Kan tadi aku kan udah bilang kan, bukan nggak enak nih ya, tak gendong kemana-mana. Kan tua jadi ulang-ulang. Tapi itu lagu jadi everlasting tuh kan, jadi legend nih Mbak Surip kan. Akhirnya kan strategi memasarkannya kan, cara menjualnya kan itu tuh yang mungkin belum terjadi kalau aku ngeliatnya kayaknya belum terjadi. Paling terjadi dia di komunitasnya aja kan, gitu teman-temannya. Itu tadi lah kan, nembak panah nggak tepat sasaran. Maksudnya bukan nggak tepat sasaran, memang oke, tapi kan sedikit tuh, paling berapa lah kalau komunitas kan gitu kan. Ini kan gimana caranya dia terdengar ke Pak Awang, tahu gitu. Kalau ditanya, kan Pak Awang tahu ini nggak gitu kan? Oh tahu tuh, kan jangan sampai nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti belum sukses nih gitu loh, mendistribusikannya. Makanya cari orang nih, akhirnya cari tim yang lu yang pasarin ya, gitu kan. Betul. Sepakat. Gitu. Industri musik. Karena kan kita menjual sosok nih kan, menjual ini yang setahu gue lah ya. Memang bener Bang. Itunya tuh yang lokal belum ada atensi ke situ. Karena gini, kalau kita bicara pengen didengar orang, pengen lebih luas lagi karya kita didengar, memang ya kalau cuman distribusi ke YouTube ataupun ke Spotify, terus ngeluh, wah kok nggak naik ya? Ya itu memang ada yang salah gitu loh, memang. Pasti. Karena memang distribusi musiknya itu memang alurnya memang ke ads gitu. Tetap aja kita keluar modal gitu. Pasti. Ya, setiap band ataupun artis itu memang perjalanannya kan beda-beda, Bang. Ada yang nasibnya baik, nggak keluar modal banyak, ada juga yang keluar modal banyak. Kepleset viral gitu. Iya, itu dia. Kecuali band kita unik memang ya. Ya, namanya jadi sekarang berharap bukan Lucky Seven, Lucky Bastard ya kan sekarang kan. Iya, paling itu. Jadi ya imbauannya gitulah intinya kan.
paling nggak kita tahu juga lah cara memasarkannya. Kita cari orang lah yang tahu, oh dia minta duit, kebayar lah, misalnya kan gitu kan, Memang biar harus kami gitu, bikin tayangannya, ya kan? Ya kita Kita branding, nggak bisa branding. dipungkiri juga, memang harus gitu. Ya walaupun kita ngeluarin budget 500.000 ini khusus untuk klan lah misalkan. Klan kan aja di TikTok gitu kan. Dan bikin semenarik mungkin lah akhirnya gitu kan, bentuknya konten kayaknya harusnya gitu. Karena kita memang zaman sekarang kan udah digital ya Bang. Ya, Bukan semena-mena digital itu kita upload langsung viral. Ya, Tapi juga. ada tahapan-tahapannya gitu kan. tetap ada triknya ya, Triknya, tetap ada strateginya gitu. juga. Jadi itulah banyak sebenarnya ini sih trik-triknya. Namanya ikut berkompetisi kan gitu Iya, kan, berarti kan perlu berkompetisi. strategi kan Iya, gitu kan. Iya. Harus strategi. Makanya mulai kita himbau kan, Iya. maksudnya kalian cari orang aja yang bisa jual kalian, Benar, kan benar, gitu kan. benar. Nah, cari aja Buzzer orangnya. misalkan ya kan. Terserah apa bentuknya, kalian yang tahu tuh kan gitu kan. Kesibukannya sekarang buka kafe nih ya, hidden gem yang untuk semua kalangan cocok banget untuk enjoy diskusi banget di Ya, sini itu. ya. Konten kreator juga ya. Masuk host juga. Yes. Host di YouTube Lasbat ya Bang ya. Lasbat ya. Lasbat. Lasbat. Hops and Dan- roll ya kan. Iya, Iya, Hops iya. and roll. Memang khusus membahas musik gitu. Jadi ada kepikiran lagi buat Ada. Itulah. aku belum tanya nih. Ada Iya, aja ya. Ada. Udah tahu ya aku Iya. tanya apa ya. Karena aku mau nanya kau juga terus. Ini buat sekedar info. Biar buat sekedar info. Di sini ada 2 bintang tamu Ngops and Roll yang payah kali diundang. Ya kan? Iya, yang payah kali diundang. Satu Tutu, satu Bawang. Aduh. Iya. Ya ada lah, pasti ada. Ya, mudah-mudahan secepatnya ya. Mudah-mudahan Iya. secepatnya. Ngops and Roll Iyalah. tayang lagi ya kan. Siap. Saya sebagai pribadi juga siap nanti kalau ada apa-apa butuh Wis. bantuan. Oh, ya, siap. harus tuh. Gitu. Habis nih kita ngomong lah. Iya. Makanya bersilaturahminya tuh paling cocok di Lapo Kopi. Iya. Balai Persero. Siapa tahu nanti ada band nih yang pengen podcast nih. Datang aja ke ke Lapo Kopi ya. Betul. Mereka nggak nyari sambil pun, ngopi, aku cari sambil ngobrol. mereka. Iya, aku yang nyari nanti. Iya. Selain bermusik, kita juga ngobrolin musik ya kan, sambil promo-promonya. Ya, single-singlenya mungkin. Single-singlenya. kan. Ya, nanti Ada nggak sih pesan-pesan buat band ataupun solois yang ada di Batam dalam bermusik? Himbauan lah ya, Ya, himbauan. ada nggak? Terus ada nggak pesan-pesan buat pemerintah Kota Batam, harapannya dan lain-lain lah gitu. ya itulah paling kalau buat band-band di Batam, terus mungkin ada solo-solo vokal gitu ya, solois, pokoknya buat apa artis-artis lokal lah, ya kan. Ya gitu aja, yang penting tetap berkarya. Poinnya kan tadi yang kita omongin tadi ya, Iya. maksudnya yang penting eksis terus berkarya karena kadang kita yang susahnya endurance kan, daya tahan. Iya. Ya, kadang melempem di tengah. Gitu kan. Yang penting Iya, tetap semangat terus. Kalau buat pemerintah kan mudah-mudahan bisa lebih kompak aja kan kita Iya. sama pemerintah sama Benar, rakyatnya benar. ya kan, bisa lebih kompak lah Iya. kan gitu kan, ya, bisa lebih nyambung. Jadi ada atensi ke katakanlah artis-artis lokal lah, Benar, gitu benar, kan benar. ya bahasanya gitu. Mudah-mudahan kalau memang ada yang layak ya kok apa bisa dibicarakan Iya, gitu kan. iya. Atau kalau nggak ada yang layak bisa dibentuk. Iya, Kan benar. gitu kan bisa dibentuk, ya, kan gitu. Nah, itu aja paling. Oke. Ya meskipun dari pemerintah belum bisa mensupport secara penuh, mungkin pemerintah menjadi jembatan aja ya, untuk para investor ataupun donatur ya, untuk disambungkan ke musisinya mungkin ya. Jadi mobil lah ya, Iya, kan, ngantarin gitu. kita ke Ya kan situ bisa, ya kan. ya Bisa, kan? bisa. Banyak cara kalau itu Banyak bisa cara diomongin gitu. lah, ya kan? Dari surat sakti ataupun apa ya. Nah ini dari Kadang dari foto berdua aja itu proposal tuh. iya. Oh, dah, saya kenal Jadi, Bang katanya kan. ya, setidaknya ya Bang ya, setidaknya menjadi jembatan musisinya dengan investor ya. Investor. Gitu. Mungkin teman-teman kalau mau ada request lagi, mau ada pertanyaan apa sih, keresahan-keresahan apa lagi sih, dan pengen Bang Tumiar yang Macam Dokter Boyke udah ya. Iya. ngebahas lebih dalam, Oke. nanti boleh komen nanti ya. Gitu. Ini yang teman-teman band ada keresahan nih, boleh sampaikan di komen mungkin kan. Nah, Bang Tum harus bahas nih, gitu. Oke, nanti langsung ke channelnya Bang Tum. Oke, mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, dan jangan lupa juga ya follow Instagramnya ya di Lapo Kopi ya. Lapo Kopi sama Tumiar Top. Iya. Tumiar_top.
Ya, kalau bisa di sini juga sebagai apa ya? Tempat nongkrong, Ya. tempat bercerita lah ya. Ya, Selain bercerita di belakang layar, di sini juga sebagai apa ya? Wadah untuk bercerita di depan layar. Kalau Lapo Kopi ini dia cocoknya deep talk memang. Dalam banget ini. Deep talk. Oke. Deep talk. Karena suasananya tenang, terus lebih tersampaikan mungkin ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bisa nggak sih sebenarnya kita sebagai band indie berjuang aja sendiri, terus ya promosi sendiri gitu? Kalau menurutku nih, iya. ini kita kalau udah kita ngomongin industrinya kan, akhirnya istilah kerennya kan showbiz kan. Iya. Nah, show business. Jadi mereka nih harus paham show-nya, harus paham bisnisnya juga. Iya.